Apakah kamu seorang Kristen yang telah lahir baru? Di dalam video kali ini, kita akan membahas satu topik penting di dalam kekristenan, yaitu lahir baru. Apakah itu lahir baru di dalam kekristenan? Seberapa pentingkah lahir baru di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Bagaimana saya bisa tahu jika saya memang telah lahir baru? Kita akan menjawab semua pertanyaan ini dalam video ini, dan di akhir video ini, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih jelas apakah kamu benar-benar adalah seorang Kristen yang telah lahir baru atau tidak. Baiklah, pertama, mari kita lihat betapa pentingnya lahir baru di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya lahir baru di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Yesus berkata di dalam ayat 3, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kemudian dia berkata di dalam ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, dari kedua ayat tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya lahir baru. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak dapat memasuki kerajaan Allah, yang artinya adalah kamu tidak diselamatkan. Kamu bisa memiliki pengetahuan Alkitab yang lengkap tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa menguasai doktrin Kristen secara benar tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa ke gereja setiap minggu dan tidak lahir baru. Kamu bisa mengikuti kelas pendalaman Alkitab tetapi tidak lahir baru. Kamu dapat tumbuh di keluarga Kristen tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa sekolah di sekolah Kristen tetapi tidak lahir baru. Kamu bisa melayani di dalam gereja selama bertahun-tahun tetapi tidak lahir baru. Jadi, tidak ada yang lebih penting daripada, pertama, menjadi lahir baru, dan kedua, mengetahui bahwa kamu telah lahir baru. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada jika kamu berpikir kamu telah lahir baru tetapi ternyata kamu belum lahir baru. Karena jika kamu tidak lahir baru, Yesus berkata kamu tidak dapat memasuki kerajaan Allah, artinya kamu tidak diselamatkan. Mungkin ada yang berpendapat, tetapi Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 2, kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, dan dalam Roma pasal 5, dia berkata bahwa kita dibenarkan karena iman. Jadi, apakah kita diselamatkan melalui lahir baru atau melalui pembenaran karena iman kepada Yesus Kristus? Di sini kita akan melihat hubungan yang erat antara lahir baru dan pembenaran karena iman, yang berarti menerima keselamatan di dalam Yesus. Pembenaran karena iman mengikuti kelahiran baru, atau dengan kata lain, kelahiran baru mendahului pembenaran karena iman. Semua itu terjadi pada saat yang bersamaan. Tetapi ada sebab dan akibat serta urutannya di dalam proses itu. Pembenaran karena iman hanya mengubah kedudukan atau status kita di hadapan Allah. Kita berubah dari yang seharusnya dihukum menjadi dinyatakan benar di hadapan Allah. Pembenaran karena iman hanya mengubah status kita di hadapan Allah, dari orang yang seharusnya dihukum karena dosa menjadi orang yang telah diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi itu tidak mengubah kehidupan kamu. Pembenaran karena iman hanya mengubah bagaimana Allah sekarang melihat kamu. Lahir barulah yang mengubah kehidupan kamu, dan ini sangatlah penting. Tetapi kita harus ingat bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita. Kita diselamatkan semata-mata hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi jika kamu benar-benar telah diselamatkan, maka iman keselamatan itu akan selalu menghasilkan perubahan di dalam hidup kamu. Jika kamu memiliki iman yang sejati kepada Yesus, maka selalu ada bukti kehidupan yang berubah dari sebelum kamu percaya kepada Yesus dengan setelah percaya kepada Yesus. Jadi, sekarang kamu dapat melihat betapa pentingnya untuk mengalami lahir baru di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab tentang lahir baru. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Rasul Yohanes berkata dengan sangat jelas di sini bahwa jika kamu mengatakan kamu mengenal Allah, tetapi kamu tetap menjalani kehidupan di dalam dosa, kamu sama sekali belum lahir baru. Tetapi, Rasul Yohanes tidak mengatakan bahwa seorang Kristen yang telah lahir baru tidak akan berbuat dosa lagi. Kita semua masih bisa berbuat dosa. Tetapi kita tidak mencintai dosa kita, dan kita tidak hidup di dalam kehidupan yang penuh dosa. Kita mungkin sesekali jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak akan menjalani gaya hidup yang terus-menerus berdosa. Orang yang menjalani gaya hidup yang terus-menerus berdosa, sama sekali belum lahir baru. Jadi, dengan kata lain, di mana ada kelahiran baru, pasti akan selalu ada buah kehidupan yang muncul dari kelahiran baru itu. Yesus bahkan berkata dalam Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu dapat mengetahui apakah akar pohon tersebut baik atau tidak dengan melihat buahnya. Sama halnya, kita dapat melihat apakah seseorang sudah lahir baru atau tidak dari buah kehidupannya, apakah baik atau buruk. Dengan kata lain, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara lahir baru dengan pengudusan hidup yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Setelah lahir baru akan selalu terlihat adanya pengudusan di dalam hidup seseorang, yang merupakan pertumbuhan yang progresif menjadi serupa dengan Kristus.
Lahir baru berarti bahwa kamu sekarang terhubung dengan Allah dan Allah telah memberikan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang ilahi di dalam diri kamu. Allah juga telah memberikan kamu hati dan pikiran yang baru, dan inilah permulaan kehidupan kekristenan kamu. Lahir baru membawa kamu ke dalam dunia baru, pemahaman yang baru tentang kebenaran Alkitab, kebencian terhadap hal-hal berdosa yang dulu kamu cintai dan kecintaan terhadap hal-hal rohani yang dulu kamu benci. Ini adalah perubahan yang menyeluruh dari kehidupan kamu. Dan itu terjadi dengan seketika. Kelahiran baru tidaklah terjadi secara perlahan-lahan. Begitu kamu lahir baru, kamu adalah manusia baru di dalam Kristus. Sekarang, mari kita kembali ke ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Kata dosa berarti meleset dari sasaran. Ini berarti gagal mencapai sasaran, dan sasarannya adalah kesucian dan kemuliaan Allah yang sesuai dengan firman Allah. Sekarang, mari kita lihat kata, berbuat. Ini adalah kata Yunani yang berarti mengerjakan suatu tindakan, berjalan menuju ke suatu arah. Dan itu dalam bentuk present tense atau tense sekarang. Kata kerja berbuat ini berarti perbuatan yang sedang berlangsung. Ini adalah perbuatan yang berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Allah akan terus-menerus hidup di dalam perbuatan dosa, atau dengan kata lain mempunyai gaya hidup yang senantiasa berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Allah akan terus-menerus hidup di dalam perbuatan dosa karena telah terjadi transformasi secara keseluruhan di dalam hidupnya. Jadi, kamu bukan lagi budak dosa. Kamu tidak lagi hidup untuk dosa. Kamu mungkin jatuh ke dalam dosa itu. Tetapi begitu kamu berada di dalam dosa, kamu akan membencinya. Kamu akan merasa bersalah atas perbuatan dosa kamu. Dan jika kamu tidak bertobat darinya maka Allah akan mendisiplinkan kamu. Allah akan menghukum kamu sampai kamu keluar dari dosa itu. Tetapi bagi mereka yang belum lahir baru, mereka tidak hanya berada di dalam kehidupan yang penuh dosa, mereka juga suka dan menikmati kehidupan seperti itu. Jadi, sekarang kita mengetahui bahwa orang yang telah lahir baru memiliki kehidupan baru di dalam Kristus, kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru, kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah lahir baru itu tergantung pada kita? Apakah kita dapat lahir baru dengan kemauan dan usaha kita sendiri? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Ketika kita dilahirkan, kita pasif adanya, kita tidak dapat memilih kapan harus dilahirkan atau bagaimana harus dilahirkan. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa itu adalah pekerjaan dari Tuhan, Dialah yang membuat kita lahir baru. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan, sama sekali bukan usaha kita sendiri. Jadi, apa yang dilakukan Allah untuk membuat kita lahir baru? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Dari ayat itu, kita memahami bahwa Allah menempatkan benih ilahi di dalam kita, sehingga kita bisa lahir baru. Apakah yang dimaksud dengan benih ilahi yang tetap ada di dalam kita? Ada dua penjelasan untuk ini. Penjelasan pertama adalah itu merujuk kepada firman Allah. Istilah ini juga digunakan di tempat lain di dalam perjanjian baru untuk merujuk kepada firman Allah. Dan firman Allah itu adalah alat yang Roh Kudus gunakan untuk memberikan kita sebuah kelahiran yang baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 menjelaskannya dengan jelas. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Namun, kita mungkin saja memiliki firman Allah di dalam diri kita tetapi tidak mengalami lahir baru. Itulah sebabnya kita perlu melihat penjelasan kedua. Penjelasan kedua adalah bahwa benih di sini mewakili sifat atau kodrat ilahi yang adalah kehidupan ilahi yang Allah tempatkan di dalam orang yang dilahirkan kembali. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, Petrus berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di dalam kelahiran baru, kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Namun itu tidak berarti bahwa kita menjadi sempurna dan tidak akan melakukan dosa lagi. Kita tidak menjadi sempurna karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi sifat atau kodrat baru yang ditempatkan di dalam kita adalah sempurna, karena itu adalah sifat Allah sendiri, itu adalah sifat ilahi. Dari kedua penjelasan ini, kita memahami bahwa adanya kodrat Allah di dalam diri kitalah yang membuat kita menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali, dan Allah adalah yang secara aktif menempatkan benihnya atau kodrat ilahinya di dalam kita, jadi bukan dengan kehendak ataupun usaha kita sendiri. Dan firman Allah adalah satu-satunya alat yang digunakan Allah untuk menempatkan kodrat ilahinya di dalam kita. Kita harus memahami bahwa kodrat ilahi tetap ada di dalam diri kita sepanjang hidup kita.
Jadi, bukan seperti kamu mengikuti suatu kebaktian kebangunan rohani, lalu hati kamu terbakar dan bersemangat, dan mengatakan mulai sekarang saya ingin hidup suci dan taat pada firman Tuhan. Tetapi kemudian semangat itu hilang beberapa hari kemudian dan kamu kembali menjadi diri kamu yang lama lagi, yang hidup di dalam perbuatan dosa. Kodrat atau sifat ilahi itu akan tetap ada di dalam diri kita. Ia akan mengarahkan seluruh arah kehidupan kamu. Kamu telah sepenuhnya berbalik arah, kamu bukan lagi berjalan menuju neraka tetapi kamu sekarang berjalan menuju sorga. Kadang-kadang kamu mungkin melambat di dalam perjalanan ke arah yang baru itu. Kadang-kadang kamu akan berjalan dengan cepat ke arah itu. Kadang-kadang kamu mungkin tergelincir dan jatuh saat kamu berjalan menuju ke arah itu. Kadang-kadang kamu mungkin tergoda, dan kamu mungkin merasakan tarikan dari dosa dunia ini untuk membawa kamu kembali ke arah yang lama. Tetapi bagaimanapun juga, kamu akan tetap berjalan menuju ke arah yang baru ini. Karena kodrat ilahi dari Allah tetap ada di dalam kamu, dan kodrat ilahi inilah yang mengarahkan kamu ke arah yang baru ini. Jadi, dengan kata lain, lahir baru terjadi ketika roh Allah menggunakan firman Allah untuk menempatkan kehidupan Allah di dalam diri kamu yang sudah mati secara rohani. Selanjutnya, mari kita lihat apakah yang menjadi tanda-tanda seorang Kristen yang telah lahir baru. Bagaimana cara kamu tahu jika kamu adalah seorang Kristen yang telah lahir baru? Atau bagaimana kamu bisa tahu jika orang Kristen yang lain telah lahir baru? Kita semua mengetahui bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui hati seseorang. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah melihat tanda-tanda seseorang yang sudah lahir baru apakah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, agar kita bisa menilai apakah diri kita atau orang lain sudah lahir baru atau tidak. Dan itulah yang dicatat di dalam buku 1 Yohanes, tanda-tanda orang yang sudah lahir dari Allah atau dengan kata lain bukti dari kelahiran baru. Masih ingatkah kamu di awal video ini, saya mengatakan bahwa kita dapat melihat apakah seseorang sudah lahir baru atau tidak dari buah kehidupannya. Sekarang, mari kita lihat tanda dari buah kehidupan seseorang yang telah lahir baru. Yang pertama, tanda seorang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru adalah kamu sadar akan dosa di dalam diri kamu. Kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang yang berdosa dan membenci dosa di dalam diri kamu. Dan kamu ingin mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kamu. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tanda yang kedua, kamu benar-benar mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan kamu percaya pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan kamu benar-benar percaya bahwa kamu diselamatkan hanya oleh kasih karunia dan bukan oleh perbuatan baik kamu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Juga dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang ketiga, kamu memiliki keinginan untuk mempunyai relasi dengan Allah dan membenci dosa yang juga dibenci oleh Allah. Seorang Kristen yang lahir baru memiliki keinginan untuk lebih mengenal Allah dan berusaha untuk menaati perintah-perintahnya, melakukan kebenaran dan menjauhi hal-hal yang berdosa. Kamu kadang-kadang mungkin terjatuh di dalam dosa. Tetapi begitu kamu di dalam dosa, kamu akan membenci dosa itu. Kamu akan merasa bersalah akan dosa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak dapat menjalani gaya hidup yang terus-menerus berdosa. Kita bisa melihatnya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Dan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Tanda yang keempat, kamu merasa sukacita berada di antara orang-orang percaya dan kamu mengasihi mereka. Kamu merasa lebih bersukacita ketika berada di antara orang-orang percaya daripada di antara orang-orang yang tidak percaya karena sifat ilahi di dalam kamu tidak bisa menyetujui gaya hidup yang berdosa yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tidak hanya kamu merasa sukacita berada di antara orang-orang percaya, kamu juga mengasihi mereka dan memperhatikan mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa kamu hanya boleh berteman dengan orang-orang percaya. Kamu masih harus hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, dan seperti yang diajarkan Yesus kepada kita, kamu diminta untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jika kamu hanya berteman dengan orang-orang percaya, maka kepada siapa kamu akan membagikan Injil? Sebagai seorang Kristen yang lahir baru, meskipun kamu hidup di antara orang-orang yang tidak percaya, kamu menolak dan tidak setuju dengan gaya hidup mereka yang berdosa. Ini sangat jelas dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis.
Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi, itulah tanda-tanda atau bukti-bukti utama yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Dan kamu tidak bisa memiliki hanya satu tanda saja dan tidak memiliki tanda yang lainnya. Semua tanda-tanda tersebut harus ada di dalam kehidupan orang Kristen yang sudah lahir baru. Keempat tanda-tanda tersebut adalah bukti dari kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sekarang, lihatlah diri kamu dan tanyakan pada diri kamu pertanyaan penting ini, apakah kamu sudah lahir baru? Apakah kamu sudah menerima hidup yang baru di dalam Kristus? Apakah ada transformasi yang menyeluruh di dalam kehidupan kamu? Jika jawabannya ya, puji Tuhan. Jika jawabannya tidak, kamu mungkin akan bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan untuk lahir baru? Secara teknis, jawaban Alkitabiah yang benar adalah, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Alkitab mengatakan kepada kita, lahir baru adalah pekerjaan dari Allah. Itu semua adalah pekerjaan Allah dan bukan usaha kita sendiri. Dan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi, lahir baru bukanlah di dalam kendali kamu. Namun, jika kamu bertanya bagaimana saya bisa memiliki hidup yang kekal, yang merupakan apa yang dimaksud dengan lahir baru, maka Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas dalam Injil Yohanes pasal 3. Kamu harus bertobat dan percaya. Pertobatan yang bagaimanakah yang akan membawa kehidupan yang kekal? Pertobatan yang membawa hidup kekal bukan hanya meminta pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kamu. Allah telah mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib. Jadi, kamu tidak hanya harus bertobat atas semua hal berdosa yang telah kamu lakukan. Kamu terlebih lagi harus bertobat atas semua alasan yang tidak baik untuk semua hal baik yang telah kamu lakukan. Kamu mengakui bahwa kamu tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kamu sendiri melalui usaha apapun juga. Kamu harus bertobat dan berhenti mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik kamu. Inilah pertobatan yang membawa hidup kekal. Dan kemudian kamu percaya bahwa Yesus mati untuk membayar semua dosa-dosa kamu, dan hanya melalui iman kepadanya kamu dapat diselamatkan dan bukan melalui perbuatan baik kamu. Jadi, bertobatlah dan percayalah, dan kamu akan diselamatkan. Kamu akan memiliki hidup yang kekal, dan inilah yang merupakan apa yang dimaksudkan dengan lahir baru. Sekarang, untuk sebagai kesimpulan, mari kita lihat beberapa hal-hal penting tentang kelahiran baru. Pertama, jika kita tidak lahir baru, kita tidak diselamatkan. Ini karena Yesus mengatakan jika kita tidak lahir dari roh, yang berarti lahir baru, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Secara sederhana, lahir baru mendahului pembenaran oleh iman. Kedua, lahir baru tidak bergantung pada kita, itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Allah yang secara aktif menempatkan benihnya di dalam kita, bukan dengan kehendak dan usaha kita sendiri. Ketiga, firman Allah adalah satu-satunya alat yang digunakan Allah untuk membuat sifat ilahinya menetap di dalam kita, yang membuat kita lahir baru. Dengan kata lain, kelahiran baru terjadi ketika roh Allah menggunakan firman Allah untuk menempatkan kehidupan ilahi di dalam jiwa kamu yang sudah mati secara rohani. Keempat, ada bukti atau tanda-tanda yang dapat kita lihat dari seseorang yang telah lahir baru. Di mana ada kelahiran baru, akan selalu ada buah kehidupan yang berubah, yang menjadi bukti lahir baru itu. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa artinya lahir baru. Ayo tuliskan pengalaman lahir baru kamu di bagian komentar di bawah ini. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan tanda like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini dengan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kamu.